Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alina. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan Wiyanto. Alinea atau paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang umumnya merupakan gabungan beberapa kalimat kinoja. Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan tarigan. Menurut Alik dan Ahmad, paragraf mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf ialah karangan mini. Artinya, semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtun, logis, dalam satu persatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dalam pikiran utama sebagai pengendali dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Keempat, paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Jadi, pendapat dari para ahli di atas, paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, dan mendukung gagasan utama yang tersirat dalam keseluruhan karangan tersebut. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Radin Masih Saragi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri paragraf dan serta kerangka susunan suatu paragraf. Baik, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf memiliki kepaduan, yaitu memiliki makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan keseluruhan karangan. Dan umumnya dibangun oleh beberapa kalimat, merupakan satu kesatuan pikiran yang koheren dan padat, dan juga tersusun secara logis dan sistematis. Dengan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu paragraf yang baik dan benar harus memiliki kepaduan. Itu tadi, suatu makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang sama, yang tersusun secara logis dan sistematis hingga menghasilkan paragraf yang logis dan koheren. Berikutnya, kerangka struktur paragraf. Pada dasarnya kan suatu paragraf memiliki suatu struktur dan karena suatu paragraf itu terdiri dari sekumpulan kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai tiga jenis, yaitu kalimat utama, itu berisikan gagasan utama atau pokok dari satu paragraf, kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan topik yang dimuat di kalimat utama, dan juga kalimat penegas, yaitu berisikan kesimpulan dari seluruh paragraf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiana Adin Azhar. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang paragraf dari teman saya, yaitu tentang pengembangan paragraf berdasarkan teknik. 1. Pengembangan paragraf berdasarkan secara ilmiah atau alamiah, yaitu dikembangkan berdasarkan urutan waktu secara kronologis, dimulai dengan kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan, diikuti kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan. Yaitu kalimat yang dikembangkan dengan teknik ini di dalamnya biasanya tidak dijumpai adanya kalimat utama atau kalimat topik. Biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Paragraf dikembangkan berurutan yang akan mengembangkan pembaca dari satu poin ke poin berikutnya, hingga kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan akan diikuti oleh kalimat lain yang mengungkapkan gagasan yang berbeda. Dan oleh karena itu cara penyusunan poin-poin tersebut tentunya secara
harus secara sistematis agar pembaca tidak kesulitan dan bisa memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, pengembangan secara logis. Kedua, dikembangkan menggunakan suatu pola pikir tertentu dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, anti klimaks, atau umum khusus. Paragraf yang dikembangkan secara klimaks, anti klimaks dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, secara klimaks menyajikan gagasan-gagasan berupa rincian yang dianggap gagasan bawahan dan kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi atau kompleks berdasarkan kedudukan atau kepentingan. Kedua, secara anti klimaks, kebalikan dari klimaks, menyajikan gagasan tinggi atau kompleks terlebih dahulu dan baru kemudian diikuti dengan gagasan yang berupa rincian yang dianggap gagasan bawahan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ferdinand Musli. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Paragraf yang dikembangkan secara umum khusus biasanya digunakan dalam karya-karya ilmiah dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu umum ke khusus atau deduktif. Dimulai dengan gagasan umum yang biasanya adalah gagasan utama dan diikuti oleh gagasan penjelasan atau rincian. Lalu khusus ke umum atau induktif. Dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian, dan kemudian diikuti gagasan umum yang biasanya adalah gagasan utama. Lalu pengembangan paragraf berdasarkan isi. Pertama, perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf yang dilakukan dengan pembandingan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Suatu yang dipertentangkan adalah dua hal yang memiliki tingkat yang sama dan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya, yaitu dua, analogi atau pengembangan paragraf dengan cara pemberian. Contohnya, disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelaskan gagasan umum. 3. Sebab akibat. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan pokok atau utama, baru diikuti akibatnya sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya. 4. Klasifikasi atau generalisasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Gagasan penjelas juga merupakan klasifikasi dari gagasan utamanya. 5. Definisi luas. Menggunakan kalimat-kalimat pengembang untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau suatu hal melalui penjelasan yang bersifat definisi. Baik, jadi kesimpulannya, paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa yang kalimat berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Suatu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau deretan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, melainkan dibangun oleh kalimat-kalimat yang memiliki hubungan timbal balik. Pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik. Penyimpangan paragraf akan menyulitkan pembaca, akan mengakibatkan paragraf tidak efektif. Sekian presentasi dari kami. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.